Nadiem semangat, semangat. Makasih komentar. Pak Nadiem sehat-sehat. Sama Bapak. Pak driver bersama Bapak. Bapak enggak? Semangat Pak. Semangat Pak. Ya benar. Gimana Pak Nadiem? Pak Gojek Pak. Dalam dakwaan ini. Silakan Pak. Ya, betul tadi disampaikan oleh Pak Dodi ya. Pertama-tama kami sangat kecewa dan sangat keberatan karena Pak Nadiem tidak diberikan hak bicara kepada media. Itu melanggar hak azazi manusia karena dia mempunyai hak untuk ngomong ke publik. Dan saat ini kalau bicara situasi keamanan, tidak ada keamanan yang mengancam diri beliau. Situasinya semuanya kondusif, ya, semua peserta sidangnya juga tertib, jadi tidak ada alasan keamanan. Itu membuat-buat itu alasan itu. Dan kami sampaikan ini kepada pihak pimpinan kejaksaan untuk mengingatkan staf-stafnya, janganlah berlaku sewenang-wenang. Hak untuk bicara ke publik itu adalah hak mendasar dari terdakwa. Selama tidak melanggar keamanan, tidak ada masalah. Jadi tolong lagi, kami sekali lagi tegaskan, tolong diberi hak Pak Nadiem untuk bicara ke publik. Jangan sampai ini berulang lagi. Karena nanti akan menjadi presiden jelek bagi kita ke depan. Ada yang boleh bicara, ada yang tidak. Apa dasarnya? Karena pada dasarnya undang-undang kita menjamin kebebasan berbicara itu. Itu yang pertama. Hari minta tanggapannya aja, tadi kan dalam persidangan di awal hakim menanyakan soal penggunaan KUHP yang baru, tapi JPU tetap mengacu ke KUHP lama untuk persidakwaannya. Ya, tadi sudah kita sepakati dalam persidangan ya. Pertanyaan majelis hakim tadi baik sekali karena ini adalah masa peralihan. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa kami akan tentu mengacu kepada mana yang menguntungkan terdakwa. Jadi dalam KUHP-nya tentunya kita akan mengacu kepada KUHP yang terbaru. Untuk KUHP-nya akan mengacu kepada KUHP ketika dakwaan dibuat. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke tadi dakwaan. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi. Karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh. Bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Jadi nggak ada kaitannya. Lalu kaitan dengan yang tadi kerugian keuangan negara yang disampaikan oleh Pak Dodi. Setiap waktu nilai kerugian ini berubah-ubah terus. Nah mungkin nanti pada kesempatan ini kami akan memintakan hasil resmi pada audit BPKP supaya jelas berapa kerugian uang negara dan kemana uang itu, ya, penting itu. Terima kasih Bang. Kakak, makasih ya Kak. Oke. Keberatan pribadi dan tim penasehat hukum saya sama-sama menyampaikan keberatan bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada saya mengandung kekeliruan yang mendasar. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hal-hal yang saya sampaikan dalam nota keberatan pribadi ini berkenan untuk diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang disampaikan oleh penasehat hukum saya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Saya pertama ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkah yang diberikannya dalam hidup saya. Saya dilahirkan dari dalam keluarga pejuang anti korupsi. Dari kecil saya disuruh orang tua saya duduk di meja makan, mendengar aktivis-aktivis anti korupsi berdebat mengenai arah negara kita. Dari orang tua saya belajar nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan integritas. Tapi saya juga sangat beruntung. Keluarga saya mampu mengirim saya kuliah ke luar negeri. Tetapi setiap kali saya lulus, baik S1 maupun S2, saya langsung kembali ke tanah air. Walaupun banyak kenyamanan yang bisa saya dapatkan berkarir di luar negeri, Indonesia selalu menarik saya kembali.
Memang Indonesia punya banyak masalah, tapi di dalam permasalahan itulah saya merasa bisa berkontribusi. Banyak orang tidak tahu sejarah Gojek yang penuh dengan keringat dan tetes air mata. Saya mengunjungi puluhan pangkalan ojek hanya dengan bekal traktir kretek dan kopi. Saya berupaya meyakinkan mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan nafkah mereka. Orang menertawai saya di awal perjalanan Gojek, menuduh ojek tidak bisa dipercayai, tidak profesional. Tapi bertahun-tahun saya pantang mundur dan terbukti ojol sekarang menjadi pilar ekonomi Indonesia. Gojek menghidupi lebih dari 3 juta masyarakat Indonesia pada saat ini, baik driver maupun UMKM. Saya tidak mendirikan Gojek untuk memperkaya diri. Saya mendirikan Gojek karena saya melihat potensi ekonomi dari teman-teman ojek yang tidak dilihat orang lain. Sama juga perspektif saya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Saya melihat potensi besar memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia yang berpuluhan tahun stagnan dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Saya sedih melihat kualitas sekolah kita ketinggalan dari negara-negara berkembang lainnya. Orang tua saya selalu mengingatkan saya dari kecil, Nadiem, jangan lupa, kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian. Dan inilah yang menjadi dasar pertimbangan saya saat saya ditawarkan amanah menjadi Mendikbud. Hampir semua orang di sekitar saya membujuk saya untuk menolak jabatan tersebut. Mereka takut saya akan dihujat karena perubahan pasti akan dilawan. Mereka takut saya akan diserang karena saya tidak punya dukungan partai politik. Mereka bingung kenapa di puncak kesuksesan saya di bisnis, saya mempertimbangkan suatu jabatan yang sudah pasti merugikan saya secara finansial dan reputasi. Tetapi saya menerima amanah tersebut karena satu alasan. Negara memanggil. Generasi penerus bangsa memanggil. Menolak artinya menutup mata terhadap krisis pendidikan yang melanda negara kita. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan hadirin sidang yang saya hormati. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai menteri, kekayaan saya menyusut. Hilanglah kesempatan saya mendapatkan saham tambahan yang diberikan kepada para pimpinan Gojek setelah saya keluar. Hilanglah gaji besar saya. Hilanglah ketenangan batin saya. Sebagai menteri termuda, saya merasa kecil hati melihat menteri lainnya dengan anak-anak yang sudah dewasa, dengan mudah menjadwalkan rapat sampai malam, sowan ke berbagai tokoh, membangun dukungan politik. Dengan 3 putri balita saat itu, saya harus pulang setiap malam, makan bersama mereka, membacakan buku, dan tidur di kamar anak sampai mereka pulas tidur. Saya harus belajar menjadi ayah dan menteri di saat yang bersamaan. Dalam kementerian, saya harus belajar dari nol lagi. Menghadapi hutan belantara birokrasi dan politik yang saya tidak kuasai. Semua kenyamanan sebelumnya saya lepas dengan ikhlas untuk mencoba memperbaiki masa depan anak-anak Indonesia. Mata saya tidak tertutup. Saya tahu saya mungkin gagal. Saya tahu saya bisa dikorbankan. Tapi itulah resiko perjuangan. Karena saya tidak menguasai bidang birokrasi, bidang pendidikan maupun politik, maka saya harus cepat belajar dari orang-orang yang kenal dunia pendidikan, yang kenal birokrasi, tetapi memiliki integritas. Karena inilah saya mengumpulkan tim muda yang idealis dan kompeten sebagai staf khusus saya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Mereka pun mengorbankan karir dan keuangan mereka untuk bergabung dalam perjuangan saya. Sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan wifi router menjadi keniscayaan untuk bisa memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan. Share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.